Halo teman sahabat petani semua. Pada kesempatan ini ya, kita lagi akan bongkar cabut ini tanaman alpukat yang usia dari tanam kurang lebih 1 tahun 8 bulan ya. Karena ini merupakan sulaman, awalnya hanya kenapa kita, artinya timbul pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa dibongkar, dicabut? Karena ini pertumbuhannya tidak bagus ya, pertumbuhannya tidak semestinya dia udah rindang. Kalau alpukat sambung pucuk yang kita tanam itu paling tidak dia udah kurang lebih 2 meter ya, udah rindang ya. Ini percabangan ada, tapi tidak rindang walaupun dia ini ada trobus ini. Apa yang kita katakan itu ini stagnan ya, jalan di tempat. Mati juga tidak, berkembang semestinya juga tidak. Nah, jadi kita putuskan ya, daripada buang-buang tenaga, buang-buang pembiayaan, kita merawat, membesarkannya, kemudian juga dia mungkin sangat lama baru bisa berbakti. Nah, jadi ini teman-teman, coba kamera. Nah, ini masih ada ini pupuk ya, jenis pupuk yang kita aplikasi ya. Nah, ini kita sama dengan yang lain ya. Ini pupuk cantik ya. Ada juga yang kita pakai itu mutiara ya, gabungan ya. Nah, jadi ini masih menyisakan ya. Nah, ini. Secara perawatan ini ya sama dengan tanaman yang lainnya, tanaman yang ada di kebun kita. Maksudnya ya, kalau kita pupuk yang tanaman alpukat di kebun kita, kita juga tidak meninggalkan ini dipupuk. Artinya selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan itu, atau terhitung kurang lebih 20 bulan, ini dah kita lakukan pemupukan. Kalau 1 bulan kita lakukan pemupukan 3 kali ya, 1 bulan 3 kali, artinya periodiknya ya kurang lebih 10 hari sekali ya. 1 bulan 3 kali, anggap 1 kali pupuk kita mengeluarkan biaya ya, mengeluarkan biaya atau kapasitas pupuk itu kurang lebih ya, karena dia masih kecil kan, kita rata-rata 2 on. Artinya 1 bulan kurang lebih sekitar 6 on. Tinggal kita kali saja. Kalau dia 10 bulan ya, artinya 6 kilo. Kalau dia 30 bulan, kalau dia 20 bulan artinya 12 kilo. Jadi udah 12 kilo pupuk ya, yang pupuk maksudnya ya pupuk makro ya. Ya ada bisa dia ada di mutiara berimbang, bisa dia ada di ya, karena kita kadang pemupukan yang awal itu kita pakai pemupukan sistem campur. Kita pakai jenis nitrogen yang tinggi kayak ada di cantik itu 70%, baru sisanya kita tambahkan untuk mendapatkan fosfat dengan kaliumnya yang rendah ya, 30%. Kalau kita 1 kilo 7 on cantik, 3 on mutiara kita aduk. Nah, seperti itu yang kita lakukan selama 20 bulan itu. Jadi udah kita prediksi tadi, sekali kita pupuk itu kita pakai anggaplah kurang lebih 2 on ya, karena semakin besar dia semakin besar semakin banyak pupuk. Nah, artinya ini udah memerlukan pupuk kurang lebih sekitar ya, karena dia 10 bulan 6 kilo, artinya sekitar 12 kilo. Kalau 12 kilo itu kita kali dengan harga yang ada saat ini, anggap rata-rata mutiara atau cantik itu harganya 15.000. Artinya 12 kilo kali 15.000 ya. Artinya kurang lebih 150 ditambah ya 2 kilo kali 15 ya 150, 12 kilo ya. 10 kilo 150 tambah 30.000 artinya 180.000. Kita udah mengeluarkan kos untuk pupuk saja. Nah, ini belum terbentuk ya, belum kelihatan ya ciri-ciri bila dia ini bisa masuk fase generatif. Ya tidak mungkin lah dahan-dahan ranting yang sebesar ini bisa menopang buah ya.
Dasar-dasar itulah sehingga kita putuskan ini kita bongkar cabut akan gantikan dengan ya teman-teman ya. Ini udah kita siapkan ya. Bibit-bibit sudah kita siapkan. Ya nanti akan kita videokan ya pada saat penanaman. Jadi pada saat bongkar ini saya perlihatkan dulu ya. Kenapa kok yang kerdil, yang sakit, yang mati di YouTube Alpukat Farm itu diposting? Inilah teman-teman untuk memahami ya. Jadi saya mau cerita ya. Jadi kita di YouTube itu bukan pamer yang bagus-bagus, buah yang besar-besar, tapi yang terburuk sekalipun keadaan yang kita temui di lapangan kita akan posting. Karena sifatnya ya, kita sebagai makhluk sosial itu, sosius ya, makhluk sosial itu kita harus berbagi. Kita harus berbagi cerita, tidak bisa kita berbagi yang lain ya, kita berbagi cerita pengalaman yang kita dapat. Inilah pengalaman yang jelek, pengalaman yang kita dapatkan ya. Maksud saya itu tentang tanaman alpukat kita ya. Sekalipun dia mati, kita juga ada posting. Sekalipun dia stagnan, kita juga posting ya. Sehingga untuk teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Ya untuk teman-teman kalau mau bertani alpukat ya seperti itu. Itulah kalau mau budidaya tanaman alpukat seperti itulah. Tidak semuanya kita tanam dari sekian itu 100% semuanya bagus. Pasti ada ya halangan-halangan, rintangan-rintangan yang kita akan temui di lapangan. Jadi teman-teman sebelum memutuskan ya itu, jadi saya berbagi cerita pengalaman yang saya dapat di kebun ya. Ini. Jadi saya berpikir sekarang yang mana jalan di tempat saya putuskan saya tidak akan rawat dan saya akan cabut, bongkar, ganti dengan yang baru. Demikian juga yang mati. Kalau ada mati karena penyebabnya virus, bakteri, ya itu hal biasa. Ya karena di dalam tanah ini ya kita memahami itu juga ya itu juga lingkungannya ya tempat tinggal hunian bakteri, virus baik yang baik dan bakteri yang jahat. Ada semua di dalam tanah. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita mencari bibit ya yang benar-benar ya secara fisik ya kita lihat benar-benar ya imunitasnya ada, jadi dia resisten ya paling tidak virus yang ada di dalam tanah itu, patogen penjahat itu dijadikan sahabatnya ya, artinya dia bisa bersahabat dengan virus, bakteri, patogen baik yang bakteri virus baik dan bakteri virus patogen yang jahat. Jadi bagaimana kita tahu itu tahan terhadap hama dan lain sebagainya? Ya paling tidak ya kita bisa secara kusut mata kan ya, kalau bibit yang bagus itu kan dia secara nampak itu ya baik dari batangnya, sedelingnya ya itu udah betul menunjukkan ya bagus. Demikian juga ya dedaunan ya. Contoh ini ya. Ini ya teman-teman. Jadi ini jenis bibit yang saya rekomendasi untuk menggantikan yang tadi ya, yang kita akan cabut, bongkar. Kenapa? Karena dia tidak berkembang. Jadi kita siapkan. Tentu kita ya secara penglihatan kita tahu mana bibit itu yang baik pertumbuhannya, mana bibit itu yang agak lambat pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat ini udah ada percabangan ya. Artinya ya secara imunitas ini ya kita tahu kalau bibit yang bagus itu secara imunitas dia pasti ada ya, ada imunnya, resisten ya, untuk dia mengantisipasi penjahat-penjahat yang ada di dalam tanah, sehingga dia kalau kita tanam dia bisa bersahabat. Jadi demikian juga ya, karena kita tidak bisa langsung, karena gara-gara patogen virus penjahat dalam tanah itu kita mengurungkan niat kita, jadi kita tidak semangat ya, tidak semangat karena takut dengan bakteri virus. Itu kan semuanya bisa kita kendalikan ya, paling tidak begitu dia udah ada gejala-gejala ya terserang bakteri virus itu, tentu ya teman-teman langsung antisipasi. Di pasaran banyak itu
ada yang jenis ya jenis serbuk, ada yang jenis cairan. Nah, tinggal teman-teman pilih jenis penanganan virus apa, bakteri apa yang mau dikendalikan. Nah, tentu sifatnya kita hanya bisa mencegah ya. Kalau kita untuk mematikan virus bakteri yang ada di dalam tanah ya tidak mungkin, karena di dalam tanah juga habitat mereka. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Jangan pula hanya gara-gara bakteri virus sehingga kita nyali untuk budidaya, nyali untuk menanam, timbul down, timbul tidak ada semangat. Nah, jadi saya punya berprinsip sekarang, yang mana yang jalan di tempat saya bongkar, cabut, tanam. Nah, ini dah berulang kali saya sampaikan ya. Yang mana yang mati kita pegang prinsip patah tumbuh hilang berganti, mati 1 tumbuh 1000. Nah, seperti itulah ya. Tadi kenapa ya? Tadi saya cerita kenapa di YouTube Alpocate Farm itu hal-hal yang ya, pertumbuhan alpokat yang kerdil, stagnan, dan yang mati di posting. Nah, ini saya hanya untuk berbagi. Tadi udah saya jelaskan juga, berbagi untuk menyemangati ya teman-teman yang mungkin ada berencana untuk budidaya atau agribisnis alpokat. Silahkan. Semua apa yang kita lakukan itu pasti ada halangannya ya, ada juga gangguan-gangguannya. Nah, termasuk ini salah satu, tapi kita tetap optimis, tetap punya inisiatif bagaimana caranya yang tadinya tidak subur bisa menjadi subur. Tapi kalaulah kita udah berulang kali mencoba dan tetap seperti ini kita putuskan kita akan cabut, bongkar, gantikan dengan yang baru. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita tidak hanya memposting hal-hal yang buahnya besar-besar atau pertumbuhannya yang rindang. Kita akan posting semuanya. Yang kena serang hama kita posting, yang bibit lokal juga kita posting, yang mati juga kita posting, yang kerdil jalan di tempat stagnan juga kita posting. Nah, dan kita menyiapkan juga bibit-bibit yang menurut kita ya secara imunitas dia udah dibekali, udah ada. Nah, jadi semoga nanti bibit yang baru ini ya teman-teman, nah ini yang kita rekomendasi untuk ditanam ini di sini ya. Semoga ini nanti ya bibit ini akan bersahabat dengan habitat barunya ya, patogen virus bakteri yang ada di dalam tanah ini. Dia tidak menjadi lawannya tapi menjadi sahabatnya. Sama-sama mereka menjalin hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini akan saya cabut, bongkar, akan digantikan dengan yang ini. Tentu nanti sebelumnya akan kita videokan juga ya. Akan kita videokan waktu pada saat penanaman. Nah, jadi ini juga perlu menjadi catatan ya untuk khusus saya ya. Nah, ini ya teman-teman, coba kamera. Nah, ini ada perakaran yang merah ini ya. Nanti akan kita cari tahu dari mana ini, dari mana batangnya ya ini. Nah, ini sedangkan di sekitar sini tidak ada ya batang ya, batang tanaman yang liar ya, yang ada kejauhannya sekitar 20 meter ya di sebelah kanan saya ini. Nah, mungkin asal akar ini ada di kejauhan sana. Kalau kita lihat di sana yang ada rindang besar itu pohon cempedak. Artinya ini bisa kita pastikan ya, ini akar cempedak mungkin. Nah, nanti ini akan kita sekat ya. Kita coba membatasi perakaran ini. Ini akan kita gali ya paling tidak 1-2 meter ya, sehingga akar ini tidak menyeberang ya. Karena secara tidak langsung persaingan makanan bisa juga. Karena ini kita pastikan ya, ini penyebab
dia kerdil. Ini penyebab dia jalan di tempat ini, stagnan ini, bukan gangguan-gangguan bakteri virus ya, bukan abiotik ya. Ini kayaknya sepertinya bisa penyebabnya ini perakaran ini ada jenis tanaman lain ya yang rebutan nutrisi unsur hara yang kita berikan di sini, jadi terbagi-bagi. Ini contohnya ya, ada akar ya. Jadi itu salah satu yang pasti bisa penyebabnya akar, dan bisa penyebabnya ya ini bisa tidak baik pertumbuhannya. Bibit itu artinya sedeling atas tidak bagus, bisa jadi sambungannya, atau memang sedeling bawah ya, pangkal batang ini yang tidak bagus, postur menyebarnya akar tunggang. Jadi sehingga dia stagnan ya, tidak bergerak, tapi mungkin hanya berputar-putar di situ, jalan di tempat. Nanti akan kita lihat ya. Ini kita udah sangat dekat ya dengan, seharusnya kita udah dapat di sini akar tunggang, tapi kita belum menemui ini akar tunggang ya. Malah kita banyak menemui ini ya. Ini akar yang lain ya, akar yang kemerahan ini. Jadi ini akan kita cungkil sekarang. Saya akan cabut ya. Saya mau tahu bagaimana akar tunjangnya menyebar ya. Ini kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Ini tanah bawaan pada saat di polybag ya. Ini juga cara penimbunan, artinya kemarin salah ya, terlalu tinggi ya. Ini seharusnya teman-teman ya, ini pengalaman ya, catatan ya, kalau lah mau menimbun alpukat itu jangan sampai ya melebihi tanah bawaan dari polybag ya. Ini ada nampak, coba kamera agak dekat, kamera fokus agak dekat di sini. Jadi ini ada ya, ada yang warna coklat tua kehitaman ini bawaan tanah dari polybag. Ini yang warna tanah yang agak oranye kecoklatan ini ya, ini timbunan. Kalau bisa teman-teman ya, sahabat semua, kalau begitu nanam jangan terlalu dalam, sehingga nanti timbunannya itu tidak boleh melebihi tanah polybag ini ya. Ini salah satu ya catatan kita, karena kebetulan kita juga kemarin masih tahap belajar. Jadi ini pengalaman ya yang kita bagi ya. Karena tanam alpukat itu tidak harus dalam-dalam ya, cukup dia di atas tanah aja udah, baru kita tarik bikin bedengan ya, bikin urukan. Ini coba kamera dulu ya. Ini saya bongkar ya, ini saya bongkar ya. Coba lihat kan. Ini. Jadi ya, ini kurang lebih ya. Kurang lebih ada ini 7-8 cm ya, atau 10 cm. Ini. Seharusnya timbunan jangan sampai melebihi tanah ini ya. Ini catatannya. Ini tidak baik ya. Ini juga ya tidak baik ya. Sehingga kita kalau mau timbun itu ya di sini cukup batasnya. Ini akar tunjang ya, akar tunjangnya itu ini satu sangat kecil, ini satu. Biasanya kalau dahannya seperti ini ya, akar tunjangnya juga ya ngarahnya seperti ini. Ini teman-teman nih, inilah terbentuk akar tunjang nih. Coba
Di atas ini ada cabang 3 ya, ada cabang 3. Artinya akar tunjangnya satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi gambaran yang nampak di atas akan sama dengan yang di bawah. Nah, jadi fotokopinya ya di atas ini ya kurang lebih menyerupai begitulah akar tunjangnya yang ada di dalam tanah. Ya, kita berbagi, sebatas berbagi ya teman-teman. Ini ya, begitu saya cangkul sedikit, nah ini artinya ya perakarannya tidak baik ya, tidak menyebar, sehingga pencarian nutrisi unsur hara itu sangat sedikit, sangat kalah dengan perakaran lain yang ada di dalam tanah. Nah ini langsung bisa saya cabut ini ya, ini teman-teman ya. Ini ada di sini kelemahannya. Nah, ini ya akar tunjang ya. Akar tunjangnya ini ya, akar ini udah mati duluan nih. Oh, ini bukan. Ini kayu yang kemarin kita untuk menstabilkan. Nah, ini akar tunjangnya ya. Nah, ini sangat sedikit. Jadi kita akan lihat ya. Ya, sama-sama ya teman-teman, kita belajar ya. Nah, ini saya buang dulu tanahnya. Lanjut. Coba kamera. Ini bentuk perakarannya ya, sehingga ya ini kayaknya tidak bisa menyebar ya di dalam tanah, sehingga dia untuk mencari atau menarik nutrisi unsur hara yang ada dalam tanah itu sangat terbatas. Ya, kesalahannya mungkin ya dari bibit ya, yang bentuk perakarannya udah seperti ini ya, tidak mampu ya beradaptasi untuk mencari makanan di dalam tanah. Nah, ini. Dan ini juga ada akar yang merah ini juga kayaknya sedikit banyak kalah bersaing ya, nah, malah ini dilingkari ya, akar-akar alpokat ini dililit oleh perakaran luar ya. Nah, kita belum tahu ini apakah dari tanaman yang ada di sebelah timur ya, kita di sini timur, di sana barat, utara ya, selatan ya. Nah, seperti itu. Karena kita juga harus tahu ya. Sorry, maaf. Kita harus tahu di mana matahari terbit ya, disitulah kita mengarahkan kira percabangan yang akan kita fokuskan, kita besarkan. Karena secara tidak langsung penyinaran matahari tadi bisa membentuk ya, bisa membentuk yang tadinya agak ya kemiringannya atau condongnya ke sini. Kalau kita arahkan yang begini itu ya dengan matahari, dia otomatis akan sedikit banyak tertarik oleh gravitasi matahari ya. Jadi penyinaran matahari itu sangat bagus untuk membentuk ya percabangan dahan ranting ya. Nah, itu ya, tentu juga tidak meninggalkan fotosintesis, karena tanpa matahari
pertumbuhan itu tidak bisa masak makanannya. Kita juga tanpa matahari tidak juga bisa ada kehidupan. Ya seperti itulah siklus alam yang udah Tuhan ciptakan untuk kita ya, yang penghuni bumi ini. Tanpa oksigen, matahari, air itu tidak ada apa-apanya. Nah, demikian juga ya, fotosintesis itu terjadi harus dari itu, dari sinar matahari, dari CO2, dari H2O. Ya itulah lengkap ya. Udah pernah kita cerita ya di postingan sebelumnya. Nah, jadi ini kita bongkar, kita dalami lagi. Kita akan bersihkan ini perakaran yang ya merah ya. Nah, ini bahwa tanaman ini kita perlakukan sama dengan yang lainnya ya. Nah, ini masih ada jejak-jejak ya, bekas-bekas pupuk yang kita lakukan ya, mulai tanam sampai 20 bulan terakhir ya. Karena ini kita pastikan ini hampir memasuki 2 tahun, tinggal 4 bulan lagi 1 tahun. Ini tadi ya. Ini dari tanam ya. Dari tanam 1 tahun ya 8 bulan, artinya 1 tahun 12 tambah 8 ya 20 bulan dari tanam. Pertumbuhan seperti ini, makanya kita bijaksanai ini, kita bongkar, cabut, akan kita gantikan, dan nanti akan kita videokan ya cara menanam ya. Oke, ini saya akan bersihkan dulu ini ya. Nanti mungkin ada beberapa hari ini kita adakan di sini pembakaran, sisa-sisa yang ada di sini kita bakar nanti untuk mendapatkan abu bakar ya, atau arang. Nah, nanti akan kita ambil topsoil ya, topsoil yang ada nanti kita timbunkan, nanti kita campur media tanam yang lain, ada sekam, ada arang bakar juga ya, ada SP-Tro 36 yang kandungan fosfatnya ada 20 ya, ada 20% ya kandungan fosfatnya. Karena kita tahu fosfat itu reaksinya sangat lama, bisa bertahun-tahun di dalam tanah ya, dia perlahan tapi baik untuk tanaman ya. Akan kita bongkar ya. Ini teman-teman, kita udah siapkan, nanti akan kita lebarkan lagi ya. Mungkin nanti kurang lebih 2 meter lah akan kita lebarkan ya, kedalamannya kurang lebih lah 70-80. Tentu tidak langsung kita benamkan ya, polybag tanam itu nantinya, nanti ada cara penanaman akan kita videokan ya, karena udah panjang lebar juga ya. Ini yang kita cabut tadi ya. Ini yang kita cabut tadi. Sesungguhnya kita udah berbakti dengan dia ini kurang lebih hampir 2 tahun ya, 20 bulan. Tapi kalau kita tetap pertahankan, kita juga akan ya secara tenaga dan secara kos juga akan terus mengalir. Baik kita bijaksanai ya, dengan berat hati ini kita bongkar, kita cabut ya. Dan ini akan kita jadikan koleksi ya. Seperti inilah kan perakarannya, artinya ini perakaran ya, seharusnya perakaran yang bagus itu dia langsung ya sesuai dengan ini ya. Ini nyabang lagi, baru ini terlalu berliku-liku ya, terlalu berliku-liku. Jadi sepertinya ini ya terlalu lama di dalam polybag, sehingga terbentuklah perakaran itu mutar-mutar ya. Jadi begitu diadaptasi, ditanam di dalam tanah, dia tidak mampu menyelesaikan diri ya. Penyebabnya satu sisi, dua-duanya ini kalau saya amati ya. Ini dari sisi bibit juga tidak bagus ya, mungkin ini bibit terlalu lama kita dapat, kita tanam. Karena ini bukan produk kita, maaf, bukan kita untuk menjustis bibit teman,
Tapi ini kenyataan ya di lapangan, karena perawatan yang kita lakukan sama dengan yang lain ya. Nah, nanti akan kita tanam di lubang yang sama bibit yang punya kita. Kenapa harus di sini lagi? Ya karena kita mempertahankan ya. Coba kamera dari sana. Karena ya kita mempertahankan ya, ini kita mempertahankan ya. Nah, ini, ya mempertahankan bentuk jalur tanam, karena kita bikin segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Dimanapun sudut kita melihat pasti dia sejajar ya, sejajar 9x9 ya yang kita terapkan kemarin, dan tetap kita pakai ini. Nah, sehingga kita memandang lebih enak ya. Kita lihat semuanya satu baris ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti akan kita pelajari ini dari mana asal ini ya, kayaknya saya sudah menemukan ya, tapi nanti di video selanjutnya ya, nanti akan kita potong ya akar-akar yang ini ya, yang kemerahan ini sepertinya juga ya menghalangi ya perebutan nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Akar-akar yang ini tadi, nah, ini banyak akar-akar yang kemerahan ini. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen. Nah, ini cerita kita yang stagnan, alpukat yang mati, kita bongkar, kita cabut ya. Alpukat yang tidak bagus juga kita posting. Teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar. Jadi kita membuat konten itu tidak hanya yang baik-baik, yang mulus-mulus, yang buahnya besar-besar, tapi yang banyak mengalami ya halangan-halangan ya, ya kita juga posting ya, sehingga kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya menggurui ya teman-teman. Oke ya, tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas. Tentu di subscribe untuk mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpocated Farm ya. Dan subscribe itu gratis ya, tidak ada salahnya ya. Kalau teman-teman mensubscribe, artinya ya salah satu udah berkontribusi untuk majunya channel Alpocated Farm. Tetap semangat. Salam dari Alpocated Farm, Kelurahan Sagetani, Kota Singkawang. Selamat siang semuanya.